Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Dia Evitarini, MPD Cons. Perkenalkan, saya Dian Puspita Dewi dengan NPM 200 1500 296 kelas Y7C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian klien populasi khusus LGBT dengan mata kuliah konseling populasi khusus. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian populasi khusus LGBT, yaitu sebuah layanan yang membantu dan membimbing populasi berkebutuhan khusus seperti LGBT dalam upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konselingnya, agar konseling mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseling merasa bahagia dan efektif perilaku. Seperti yang dijelaskan oleh Projodikoro 2012, bahwa LGBT yaitu perbuatan bersama yang melanggar kesusilaan antara dua orang yang berjenis kelamin sama, yaitu antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Sedangkan pengertian kesusilaan itu. Lalu yang kedua ada identitas diri yang disamarkan. Di sini identitas diri kliennya saya inisialkan dengan sebutan kakak ya. Lalu dia bertempat tanggal lahir Jakarta 2 April 2021, beralamat di Jakarta Utara, anak pertama dari 2 bersaudara. Kebetulan dia ini termasuk klien LGBT dengan jenis gay ya, atau laki-laki dengan laki-laki. Lalu poin B ada deskripsi karakteristik klien gay. Pertama, klien atau si kakak ini lebih sering memperhatikan sesama jenis ya. Jadi si klien ini ketika berada di tempat umum atau cenderung perhatikan orang-orang yang sesama jenis. Data wawancara yang didapat, kakak adalah seorang laki-laki. Kakak memutuskan untuk menghabiskan akhir pekannya dengan berolahraga di pusat kebugaran. Di sana kakak lebih banyak mengamati pengunjung lain yang juga berjenis kelamin. Juga diketahui ya, mati di sini bukan sekedar mengagumi bentuk tubuh atau gaya berpakaiannya mereka saja, tetapi juga diikuti dengan perasaan senang dan ingin dekat dengan sesama jenisnya. Lalu yang kedua ada kakak memiliki fantasi seksual dengan sesama jenis. Itu rasa penasaran dan imajinasi yang kakak miliki kadang menunjukkan siapa diri kakak sebenarnya. Memang sesekali memiliki fantasi seks dengan sesama jenis, itu ya menandakan bahwa si kakak ini merupakan seorang gay. Akan tetapi, jika imajinasi ini terus berkembang liar dan bahkan membuat kakak terangsang, terutama bila kakak malah merasa tak nyaman ketika mengganti fantasi seksual tersebut dengan lawan jenisnya. Terus yang ketiga ada karakteristik si klien ini menginginkan hubungan yang lebih jauh. Terkadang
sulit ya membedakan apakah rasa suka yang klien alami terhadap teman sesama jenis hanyalah sayang antara teman atau lebih dari itu. Sebagai contoh, si klien ini sering melakukan kontak fisik seperti memeluk, merangkul, atau mengusap kepala bila bila tidak ada rasa cinta atau perasaan khusus, si klien ini akan tetap biasa saja setiap ia melakukannya. Ini berbeda ketika bentuk perhatian tersebut kan perasaan ingin lagi pada diri si kliennya dan mungkin sudah jatuh hati jika mulai menginginkan hubungan fisik yang lebih jauh dengan si teman klien ini ya. Yang keempat yaitu klien adanya tertarikan seksual pada sesama jenis. Lihat dari dia cara melihat foto-foto selebritis yang dianggap menarik, sedari jika ada dari foto-foto tersebut yang membangkitkan gairah seksualnya si klien ini, itu akan terangsang oleh klien berjenis kelamin yang sama dengan si klien ini. Bisa jadi si klien ini memang gaya atau LGBT. Terus yang kelima, klien mulai mencari tahu segala sesuatu tentang gay. Di antara banyak tanda tanya dan kegalauan identitas seksual yang dialami kakak, kakak akan menyempatkan diri biasanya untuk mencari tentang pikiran dan pertanyaan yang tidak terjawab di benaknya atau di hati kecilnya. Di sini kakak akan mulai menggali sesuatu yang dapat menjawab pertanyaannya, yaitu dia mencari info komunitas gay. Nah, komunitas gay ini pada dasarnya adalah komunitas yang heterogen dengan banyak subkelompok dan subkultur. Salah satu kesamaan di antara mereka adalah keinginan untuk melakukan hubungan sesama jenis. Salah satu subkultur tersebut terdiri dari laki-laki, gay, dan biseksual yang diidentifikasi sebagai, kalau istilahnya itu beruang ya. Beruang itu menampilkan diri sebagai orang yang memiliki sikap yang benar terhadap tubuh jantannya yang berkembang atau menua secara alam. Ini yang disebut oleh Naghan 2005. Mereka itu menganggap maskulinitas yang nyata mencakup rasa nyaman dengan laki-laki lain dan menghindari model tubuh laki-laki gay yang lebih mati, yaitu model tubuh yang mengutamakan ketipisan awet muda atau tidak berambut dan berotot. Ini menurut 2005 dan Chan 2007. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul di klien gay ini ya. Yang pertama yaitu kakak tidak bisa menunjukkan romansa di depan khalayak. Jadi si klien ini merasa bahwa dia tidak bisa menunjukkan kemesraannya di depan umum. Lalu misalkan kayak mereka sedang berada di mall atau di tempat-tempat yang ramai, mereka tidak bisa leluasa dan romansa di depan yang umum. Lalu yang kedua juga si klien ini tidak bisa menunjukkan kemesraan juga di depan keluarga. Kenapa? Karena dari wawancara yang didapat, si klien ini itu keluarganya tidak menerima dengan identitas dia yang sebenarnya gay ini. Lalu yang ketiga, si kakak ini
menyatakan bahwa memiliki prevalensi atau perilaku seksual yang beragam, yang lebih tinggi dibandingkan orang normal atau seperti kita pada umumnya. Lalu yang keempat, si kakak menyatakan kurang hipermaskulin dibanding orang normal pada umumnya. Jadi dia merasa kurang hipermaskulin dengan teman-teman sebayanya ya, atau orang normal pada biasanya. Lalu yang kelima, pola pikir kakak itu lebih kepada condong ke arah feminim daripada maskulin, seperti lebih mengutamakan perasaan daripada mengutamakan. Biasanya itu kan kalau seorang laki-laki itu lebih menggunakan pola pikir, tapi ini si klien kakak ini lebih condong ke arah feminim. Lalu yang keenam, ada cara bergaul kakak yang lebih sering bersama remaja putri. Jadi ketika dia di kampus atau di lingkungan rumahnya, itu si klien ini sering bersama si remaja putri atau bahkan jarang banget dia bermain dengan atau bergaul dengan sesama jenisnya. Jadi itu permasalahan yang sering muncul di klien. Lalu yang keempat, ini ada ada analisis kebutuhan klien ya. Nah, poin analisis kebutuhan klien ini yang pertama, klien mendapati tentang peranan orang tua, identitas gendernya, didapat data bahwa si kakak yang mengalami gangguan tersebut melihat ibunya itu sebagai figur perempuan dewasa yang positif. Jadi si klien ini melihat figur seorang ibu itu bukan perempuan yang positif ya. Jadi melainkan dia melihat sosok peran sebagai ibu itu peran perempuan dewasa yang kurang positif atau bisa dibilang negatif. Seperti itu. Jadi si klien ini jika dianalisis kebutuhan kliennya, dia harus mendapatkan pola asuh sosok perempuan yang positif ya. Yang kedua, klien berasal dari keluarga yang tidak bahagia, dikarenakan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, serta anak tidak diajak mengenal agama dengan baik, sehingga klien merasa kosong dari sisi jiwanya dan mereka mencari hiburan dan berinteraksi di luar rumah. Lalu si klien ini didapati teman-temannya yang cukup memperhatikannya dan menerima keberadaannya. Disadari atau tidak, pola hubungan keluarga itu, pola didikan dan komunikasi yang tidak baik dalam keluarga itu sangat mempengaruhi perilaku pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia remaja bahkan sampai ke usia dewasa nantinya. Poin analisis kebutuhan klien yang ketiga, klien berada di lingkungan di mana seksual dianggap sesuatu yang biasa atau umum. Nah, karena tidak ada nilai-nilai moral atau agama yang bekali pengetahuannya ya, sehingga ia memiliki wawasan yang tidak lurus mengenai hubungan antara pria dan perempuan. Faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam bentuk identitas gender seseorang ya. Kakak yang pada awalnya memiliki orientasi seksual yang normal, namun bergaul dengan si lingkungan tertentu seperti bergabung komunitas gay atau lebih sering bergabung
teman atau hubungan sebaya dengan remaja putri, maka sekarang dapat membawa pengaruh cukup besar terhadap perkembangan si fisik atau psikis si kakak ini. Lalu yang keempat, ada faktor lain klien yang mungkin membuat seseorang keluar dari fitrahnya adalah pengalaman seks dini yang disebabkan si kakak ini karena sering menyaksikan gambar-gambar porno dari televisi, DVD, internet, komik, atau media lain di sekitarnya si klien. Jadi klien ini, faktor lainnya klien ini buat seseorang keluar dari fitrahnya karena sudah ada pengalaman seks dari dini, dari kecil ya. Terus faktor yang kelima yaitu ada faktor lain yang melatar belakangi klien menjadi seksual itu karena mengikuti komunitas ya. Komunitas ini adanya di sosial media yaitu Twitter dan dia mengikuti komunitas yang bernama Manifest Pelangi ya di sebuah akun media sosial Twitter. Jadi itu termasuk juga faktor dari si klien kenapa bisa menjadi gay. Lalu yang keenam, faktor pengalaman masa kecil juga. Nah, faktor pengalaman masa kecil menjadi salah satu faktor lainnya mengapa gejala penyimpangan homoseksual tumbuh dan berkembang pada diri seseorang. Berdasarkan hasil wawancara pada si klien, yaitu pelaku homoseksual gay ini menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil yang kurang kasih sayang dari orang tua, terutama ibu ya, turut andil dalam ayah ini turut andil dalam membentuk benih-benih kelainan atau penyimpangan homoseksual ketika individu tumbuh dewasa. Seseorang individu atau membutuhkan sosok figur yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi dirinya. Nah, pengalaman masa kecil yang kurang baik dapat menimbulkan rasa traumatik yang mendalam pada diri seseorang. Untuk pengalaman seperti disakiti secara fisik, psikologis, akan membuat jiwa seseorang goncang dan berujung pada perasaan dendam dan ingin menuntut balas di kemudian hari. Individu yang mengidap seksual ini cenderung menyalurkan hasad pengalaman masa kecil yang belum terpuaskan ketika ia telah tumbuh dewasa. Lalu yang terakhir ya, untuk poin analisis kebutuhan klien yang nomor 7 yaitu bisa diambil dari kesimpulan hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku LGBT ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor habit atau kebiasaan. Lalu ada pengalaman masa kecil. Lalu ada kaitannya dengan pola asuh. Pola asuh yang didominan ayah, dia tidak mendapati sosok seorang ibu atau perempuan dewasa yang positif. Lalu yang ketiga ada lingkungan juga, teman sebaya juga, dapati kekerasan fisik juga di masa kecilnya, lalu hormon dalam tubuh dan gaya hidup. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada potensi yang bisa dikembangkan di diri klien ya. Potensi yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama ada kepekaan kultural dan keanekaragaman. Di sini konselor
mengembangkan pemahaman mendalam tentang keberagaman gender dan seksualitas serta kepekaan terhadap isu-isu kultural yang berkaitan dengan LGBT. Ini termasuk pemahaman tentang bahasa, norma, dan nilai-nilai komunitas LGBT. Lalu yang kedua ada empati dan keterbukaan. Konselor perlu menyediakan ruang yang aman dan mendukung di mana klien LGBT dapat merasa terbuka dan didengar. Empati dan keterbukaan terhadap berbagai pengalaman serta tantangan yang dihadapi oleh individu LGBT dapat membangun hubungan yang sangat kuat ya antara konselor dan klien. Terus yang ketiga ada pemahaman tentang proses identitas gender dan seksual. Konselor harus memahami kompleksitas proses identitas gender dan seksual serta membantu klien menjelajahi dan memahami identitas mereka dengan dukungan yang positif. Pengetahuan yang keempat ada pengetahuan tentang isu-isu kesehatan mental LGBT. Konselor juga perlu memahami secara dalam ya isu-isu kesehatan mental yang mungkin dihadapi oleh individu LGBT, termasuk stigma atau diskriminasi dan tekanan psikologis yang dapat muncul sebagai akibat dari identitas seksual atau gender. Lalu yang kelima ada pengetahuan tentang isu-isu kesehatan mental LGBT. Keterampilan komunikasi yang baik itu sangat penting dilakukan oleh konselor ya, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang benar. Lalu konselor juga perlu memiliki keterampilan dan memfasilitasi percakapan tentang isu-isu yang mungkin sulit atau kompleks. Nah, dengan mengembangkan potensi ini, konselor dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan membantu individu LGBT mengatasi tantangan dengan mengembangkan kesejahteraan mereka. Penting banget bagi konselor selalu mengikuti etika profesional dan melibatkan diri dalam pendekatan terapi yang inklusif dan pembenaran. Oke, untuk selanjutnya ada poin F, yaitu kendala yang dihadapi dalam proses wawancara ya. Yang pertama itu ada diskriminasi dan stigma yang membuat enggan untuk terbuka selama wawancara karena takut akan konsekuensi negatif. Lalu yang kedua, tidak nyaman atau rasa takut untuk bicara terbuka identitas atau orientasi seksual mereka karena perasaan tidak aman atau takut akan penolakan. Yang ketiga, privasi bahwa berbicara terbuka tentang identitas LGBT dapat membahayakan privasi terutama karena ia tinggal di lingkungan yang tidak contohnya keluarga si klien ini tidak mendukung tentang perilaku atau perbuatan yang menyimpang si anaknya ini, terutama orang tua itu tidak mendukung. Jadi mereka itu takut bicara terbuka tentang identitasnya. Dan mereka masih menganggap dia tinggal di lingkungan yang tidak mendukung dan masih tabu dan di negara Indonesia yang memiliki hukum diskriminatif terhadap LGBT. Jadi mereka takut terbuka atau takut tidak ada penerimaan di lingkungan dan di negara Indonesia ini yang memiliki hukum diskriminatif terhadap LGBT. Lalu yang keempat ada norma budaya dan agama yang mengecam atau menolak LGBT.
didapati pada saat proses wawancara dengan klien, ketika saya menanyakan norma budaya dan agama yang dia yakini ini, sebenarnya tidak diperbolehkan juga tentang atau mengancam menolak LGBT, perbuatan yang Lalu yang kelima, ketidaksetaraan hukum di Indonesia, keberadaan undang-undang yang diskriminatif terhadap LGBT dapat menciptakan ketidaksetaraan dan rasa takutnya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk klien berbicara terbuka terhadap konselor ya. Nah, kesimpulannya yaitu dalam mengatasi kendala-kendala ini penting banget bagi konselor atau pewawancara untuk bangun kepercayaan. Contohnya dalam sesi konseling atau proses wawancara itu terjaga dengan asas kerahasiaannya, lalu menunjukkan pengertian dan empati dan menciptakan lingkungan yang aman dan untuk fasilitasi percakapan yang terbuka dan jujur ini dengan memperhatikan kepekaan dan menghormati privasi klien saat wawancara dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memahami pengalaman dan perspektif LGBT. Oke, layanan BK yang tepat diberikan untuk klien populasi khusus LGBT, menurut saya, yaitu yang pertama ada layanan konseling individu, bahkan teknik realitas atau reality ya. Nah, penelitian terdahulu banyak mengungkapkan bahwa terjadi stigma dan prasangka negatif terhadap keberadaan kaum minoritas LGBT. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap cara mereka bersikap. Ini menurut Morton 2012. Nah, untuk lebih jauh lagi, kondisi kekurangan informasi yang memadai tersebut munculkan suatu stigma dan kondisi ketakutan tertentu berupa fobia, bifobia, dan transfobia dalam masyarakat. Lalu kondisi tabu dan ketidaktahuan ini jadi salah satu penyebab kenapa sulit untuk melakukan langkah pencegahan seseorang terjerumus dalam perilaku orientasi seksual menyimpang langkah pengentasannya. Yang kedua, berbagai langkah pencegahan preventif dapat dilakukan agar seseorang individu tidak terjerumus dalam perilaku LGBT. Nah, penyelenggaraan pelayanan konseling dengan landasan terciptanya kehidupan yang efektif sehari-hari adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan, yaitu pelayanan ini yang dimaksud dilaksanakan dalam ranah pengembangan tujuan hidup individu, meningkatkan potensi diri, serta terimplementasikannya nilai-nilai moral dalam kemandirian dan pengendalian diri. Nah, ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan kondisi LGBT adalah peningkatan peran keluarga dan menjaga reliabilitas fungsi-fungsi moral pada anak. Hal ini merupakan hal penting karena apabila kondisi keluarga tidak kondusif, misalkan buruknya komunikasi, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya penanaman nilai-nilai moral akan berdampak pada mudahnya individu atau anak terjerumus dalam kondisi LGBT. Selanjutnya juga adanya peran pemerintah dalam mencegah munculnya kasus-kasus LGBT dalam masyarakat. Pemerintah juga bisa pada dasarnya melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan
budaya-budaya luhur bangsa melalui berbagai regulasi dan agenda untuk mencegah perilaku seksual. Lalu yang ketiga, selain langkah pencegahan atasan perilaku LGBT juga dibutuhkan untuk individu yang sudah terlanjur memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Pelayanan konseling dengan segenap bidang pengembangannya merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan perilaku ini. Bidang yang bersinggungan langsung dengan kondisi LGBT ini adalah bidang pribadi, di mana seluruh dimensi kepribadian individu merupakan daerah kajian dalam proses pelayanan konseling secara menyeluruh. Selain itu, berbagai pendekatan dalam konseling dapat diterapkan dalam pengentasan permasalahan ini. Di antaranya dengan penerapan 6 kontinum dasar dalam pelayanan konseling transgender menurut ASMI 2015. Praktik psikoterapi juga salah satu cara untuk pengentasan permasalahan ini, yang mana dapat dilakukan oleh konselor pelayanan dengan menggunakan pendekatan hipnoterapi akan membantu klien dalam mendalami diri, mengenal diri, dan lingkungan, serta nilai-nilai yang didalaminya selama ini. Dengan mendalami klien tersebut, maka konselor dapat menetapkan langkah-langkah penanganan yang tepat dan efisien. Lalu yang keempat ada teori pilihan, pada awalnya dikenal sebagai teori kontrol. Teori pilihan awalnya terpisah dari terapi realitas dan telah ada sebelum terapi realitas dikembangkan. Istilah teori ini, pilihan dan terapi realitas sekarang kadang-kadang digunakan secara bergantian dalam berbagai literatur ya. Tokoh yang paling signifikan dalam pengembangan teori pilihan adalah William Glasser. Melalui karya-karyanya pada tahun 1980, 84, 98, 2001, 2005, dan 2008. Itu Glasser telah memperluas karya Power dengan menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi klinis. Menurut Glasser ini, manusia bertindak atas dunia di sekitar mereka untuk suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Glasser menjelaskan tentang perilaku total yang terdiri dari tindakan, pikiran, perasaan, dan fisiologi sebagaimana dibahas pada teori sebelumnya. Semua perilaku mengandung 4 unsur ini, meskipun satu unsur atau lainnya lebih jelas pada saat tertentu dan lebih tidak menonjol pada saat lainnya. Perilaku seperti itu negatif atau positif adalah output yang dihasilkan dari diri seorang atau untuk mendapatkan rasa kontrol atau untuk memenuhi kebutuhan yang Tuhan yang mereka miliki. Nah, ini menurut Ubolding ya 2016 berikan ringkasan teori pilihan Glasser yang berlaku untuk keperluan konseling dan psikoterapi. Yang pertama yaitu ada manusia dilahirkan dengan kebutuhan hidup, memiliki atau mencintai kekuatan kontrol batin, kompetensi, atau kenikmatan, kebebasan, atau kemandirian, otonomi, dan kelangsungan hidup atau pemeliharaan diri. Nah, Ubolding ini menjelaskan bahwa seberapa buruk pun keadaan seseorang, kehendak dan kreativitas manusia tak berhenti untuk mengejar kedekatan manusia seiring dengan keinginan yang spesifik dan unik untuk masing-masing orang. Kebutuhan berfungsi sebagai pendorong atau sumber dari semua perilaku.
Lalu yang kedua ada perbedaan antara apa yang diinginkan seseorang dan apa yang dirasakannya. Input itu adalah sumber langsung dari perilaku tertentu di setiap waktu. Tetapi realitas ini mengacu pada prinsip bahwa perilaku manusia muncul dari motivasi internal, menghasilkan perilaku dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada semua perilaku manusia terdiri dari melakukan tindakan, berpikir, merasakan, dan fisiologi. Perilaku ini diidentifikasi oleh aspek yang paling jelas dari tingkah laku total. Maka dari itu, ketika seseorang klien ya, atau seseorang yang mendapat layanan konseling karena telah melakukan perilaku bernilai buruk, misalkan di sekolah, dipandang sebagai siswa yang memiliki masalah tindakan. Nah, seseorang diberi label psikotik karena aspek yang paling utama nyata dari perilaku totalnya adalah pemikiran disfungsional atau kegagalan dalam membedakan mana realitas dan bukan realitas. Manusia pilihannya tidak bertujuan atau acak. Manusia semua teleologis yang mana mereka melayani tujuan untuk menutup kesenjangan atau persepsi tentang sesuatu yang didapat dan apa yang diinginkan pada saat tertentu. Lalu yang keempat, karena perilaku berasal dari dalam, manusia bertanggung jawab untuk perilaku mereka. Semua orang mampu berubah dan perubahan ini dapat dicapai dengan memilih perilaku yang lebih efektif, terutama komponen tindakan yang lebih mudah dikontrol daripada komponen lainnya. Nah, pada tingkat fungsi konseling ini akan menyentuh pada proses ini sehingga perubahan dapat terjadi pada konseling. Itu untuk perilaku berasal dari dalam manusia, yaitu manusia bertanggung jawab untuk perilaku mereka sendiri. Lalu yang kelima ini ada manusia melihat dunia melalui sistem perseptual yang berfungsi sebagai satu rangkaian lensa. Nah, pada tingkat persepsi yang rendah, orang mengenali dunia dengan memberi nama untuk benda dan peristiwa, namun tidak membuat penilaian tentang benda dan peristiwa tersebut. Pada tingkat persepsi yang lebih tinggi, orang tersebut memberikan nilai positif atau negatif pada persepsi. Nah, menurut Bolding dan Rickel 2009 menyampaikan pada tingkat menengah manusia melihat hubungan antara orang-orang atau hal-hal, ide-ide, dan seterusnya sebagai prasyarat yang diperlukan untuk menempatkan nilai pada persepsi, eksplorasi berbagai tingkat persepsi dengan segala hal yang membantu persepsi adalah bagian penting dalam konseling atau proses psikoterapi dengan menggunakan pendekatan terapi realitas. Nah, layanan BK yang tepat diberikan pada kajian klien populasi khusus LGBT ya. Sementara konseling rasional emotif behavior atau REB bisa juga digunakan sebagai treatment penyimpangan seksual kaum LGBT. Konseling REB ini tersendiri yaitu yang pertama ada menunjukkan sistem keyakinan irasional belief pada klien atau memotivasi klien untuk berubah. Lalu yang kedua
membantu klien untuk memodifikasi pikiran dan perasaan mereka menjadi lebih rasional dan masuk akal. Lalu yang ketiga, mengurangi tingkat frekuensi pemikiran klien yang tidak masuk akal. Lalu yang keempat, yaitu mengembangkan filosofi hidup klien. Lalu yang kelima, tunjukkan konsekuensi negatif apabila klien tetap memelihara dengan keyakinan irasionalnya atau irasional. Lalu yang keenam, komitmen dan rencana dari klien agar mau berubah. Lalu yang ketujuh, ada intervensi konselor untuk melakukan intervensi spiritual. Nah, konseling rasional emotif behavior ini memiliki prosedur, yaitu konseling yang harus dilakukan oleh konselor dengan beberapa langkah penanganan. Langkah pertama adalah menunjukkan kepada konseli bagaimana mereka memasukkan kata-kata pendorong yang tidak masuk akal, kemudian membantah keyakinan irasional mereka dengan mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan yang berupaya melawan kepercayaan diri mereka yang kaku dan digantikan dengan perasaan optimis yang lainnya. Ini menurut Corey 2009. Lalu biasanya penyimpangan seksual yang terjadi pada kaum LGBT ini adalah disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Yang sebelumnya disebutkan juga, yaitu ada faktor habit juga atau kebiasaan ya, pengalaman masa kecil yang kurang baik, pengaruh lingkungan sosial masyarakat, pengaruh teman sebaya, atau ada kaitannya juga pola asuh, terus faktor hormon dan gaya hidup atau lifestyle. Nah, prosedur pada langkah awal ini, konselor harus menunjukkan sistem keyakinan irasional belief yang dalam hal ini adalah homoseks atau gay sebagai klien, bahwa kata-kata motivasi dari dalam diri klien sendiri yang irasional dan tidak masuk akal. Selanjutnya, konselor membantah keyakinan tersebut dan mendorong klien untuk melawan perasaan dan kepercayaan diri mereka yang rendah dan meluapkan perasaan yang menyakitkan tersebut dengan perasaan yang lebih rasional. Lalu tahap kedua adalah menunjukkan bagaimana konseli yang terus memelihara gangguan emosional mereka yang tetap aktif dengan terus berpikir secara tidak logis dan tidak realistis. Lalu, dengan kata lain, karena konseli tetap mengindoktrinasi ulang atau nilai-nilai mereka sendiri sebagai besar, mereka tidak bertanggung jawab atas kepribadian diri sendiri terhadap masalah yang dihadapi ya. Pada tahapan konseli yang kedua, ini konseli berusaha menunjukkan kepada konseli bagaimana mereka memelihara gangguan-gangguan emosional yang tidak masuk akal, berpikir secara tidak logis dan tidak realistis. Pada kasus konseli gay ini yang mengharapkan pernikahan dari hubungan kasih sayang dengan pasangan sesama jenis mereka suatu hari nanti, maka pikiran untuk menikah dengan sesama jenis kelamin adalah gangguan emosional yang tidak masuk akal, sekaligus tidak logis dan tidak masuk akal. Dengan demikian, tugas konselor adalah meningkatkan kembali gangguan emosional tersebut agar konseli sadar dan berubah. Lalu tahapan ketiga, membantu konseli memodifikasi pemikiran mereka dan meminimalkan ide-ide irasional dari dalam diri mereka. Meskipun konselor tidak mungkin sepenuhnya ya dapat menghilangkan kecenderungan berpikir konseli yang tidak rasional, maka konselor bisa mengurangi tingkat frekuensinya. Konselor menghadapi konseli dengan keyakinan yang pada awalnya mereka terima tanpa adanya keraguan dan
Selanjutnya, tunjukkan bagaimana konseli agar terus apa mengindoktrinasi diri mereka sendiri pada asumsi yang tidak wajar. Nah, pada tahapan ini konselor membantu konseli untuk mengubah ide-ide dan gagasan-gagasan mereka yang tidak rasional. Tugas konselor minimal adalah mengurangi tingkat frekuensi dari pikiran irasional konseli, contohnya pikiran tidak masuk akal. Konseli yang ingin melakukan seks bebas dengan laki-laki yang memiliki wajah tampan dan atletis sebanyak mungkin, misalkan. Padahal klien juga berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki. Maka langkahnya adalah bagaimana konselor mereduksi pemikiran yang tidak logis dari dalam diri konseli dengan argumentasi logis dan masuk akal. Lalu tahapan keempat adalah menantang konseling untuk mengembangkan filosofi hidup yang rasional dan masuk akal sehingga di masa depan mereka dapat terhindar dari korban sistem keyakinan yang irasional. Nah, pada tahapan konseli yang keempat ini, konselor memberikan motivasi kepada konseli tentang bagaimana mengubah sistem keyakinan yang tidak logis dengan sistem keyakinan yang benar dan masuk akal. Mengingatkan bahwa apabila konseli tetap teguh memegang keyakinan yang salah tersebut, maka konseli akan menanggung konsekuensi negatif yang merugikan. Contohnya, pada konseli gaya bakal terkena penyakit kelamin mematikan seperti HIV atau AIDS yang menyebabkan klien meninggal dunia di kemudian hari. Dengan demikian, konselor mengambil komitmen agar konseli gaya mau berubah. Minimal, konseli memiliki perencanaan dan sikap positif untuk mau berhenti dari sistem keyakinan dan tindakan salah tersebut. Lalu tahapan kelima adalah spiritual intervention atau kontinum berikutnya adalah spiritual intervention yang mengacu pada intervensi konselor serta profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater, serta agamawan terhadap konseli yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang disingkat sebagai LGBT. Nah, tahapan kelima ini kontinum ini menjadi salah satu kontinum yang mungkin tidak dibahas dalam setting konseling ya di negara-negara barat. Hal ini disebabkan topik agama merupakan salah satu topik yang sensitif dan bersifat privat ya, sehingga sangat jarang banget digunakan oleh para konselor atau serta profesi helper lainnya seperti psikolog, psikiater, dan serta agamawan di negara-negara barat ini kecuali dalam setting konseling pastoral biasanya atau konseling berbasis agama lainnya. Ini menurut Ihsan 2016. Nah, selanjutnya dengannya penelitian yang dilakukan oleh Aswar 2016 berhasil mengkonstruksi teknik-teknis pengubahan tingkah laku terhadap pelaku LGBT ini dengan dasar kajian berangkat dari pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dipadukan kajian lapangan terhadap komunitas LGBT ya dengan temuan bahwa analisis, diagnosis, dan intervensi pengubahan tingkah laku lebih dipusatkan pada perhatian di tataran atau pikiran atau hati seseorang. Hasil ini juga sejalan dengan skema perubahan tingkah laku dalam pendekatan RABT atau Counseling Rational Emotive Behavior. Oke, kita sudah ini bagian dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara ya dengan inisial kakak. Nah, untuk
kesimpulannya, kondisi penyimpangan orientasi seksual itu merupakan kondisi individu yang tidak muncul dalam faktor. Dengan kata lain, kondisi tersebut berkembang akibat dari berbagai faktor dalam rentang kehidupan individu. Kondisi penyimpangan orientasi seksual yang saat ini populer dengan sebutan LGBT merupakan fenomena yang selalu muncul dalam setiap komunitas masyarakat yang dalam beberapa tahun ini hak dan kebebasannya itu tengah lantang disuarakan ya oleh beberapa negara maju. Nah, hal ini juga tentu saja menimbulkan permasalahan dan polemik dalam dimensi kehidupan. Tak terkecuali dalam kehidupan klien. Konselor sebagai pekerja sosial yang dapat bersentuhan langsung dengan kondisi ini merupakan pihak yang hendaknya memiliki langkah konkret dalam penanganannya, baik langkah preventif maupun langkah kuratif. Melalui pelayanan konseling dan psikoterapi, sudut pandang konseling dengan psikoterapi dalam penanganan permasalahan ini merupakan salah satu titik kunci yang dapat dijadikan pendekatan awal. Selain itu, langkah konkret dalam pelayanan konseling diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi klien untuk berkehidupan yang membahagiakan, mandiri, dan memiliki pengendalian diri. Baik, sekian video materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.